Bayangkan bumi miliaran tahun yang lalu. Beda banget sama sekarang. Bukannya benua dan lautan, bayangkan bola api dari batu cair. Gunung berapi meletus, memuntahkan lava dan gas. Udaranya penuh asap beracun. Lingkungan yang keras dan berbahaya. Perlahan selama jutaan tahun bumi mulai mendingin. Permukaan yang berapi-api mengeras menjadi batu. Uap air di atmosfer mengembun dan jatuh sebagai hujan deras. Hujan ini mengisi cekungan besar yang nantinya menjadi lautan kita. Bumi purba ini, meskipun lebih dingin, masih jauh berbeda dari planet yang kita kenal sekarang. Atmosfernya kurang oksigen dan sinar matahari jauh lebih lemah. Namun, bahkan di dunia yang tampaknya tidak ramah ini, benih kehidupan akan segera ditaburkan. Panggung telah siap untuk salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah alam semesta, munculnya kehidupan. Lautan purba itu hangat dan kaya akan mineral terlarut, menciptakan lingkungan yang sempurna untuk awal mula kehidupan. Seperti sup purba yang sempurna untuk memulai kehidupan. Disinilah, dalam sup kaya nutrisi ini, molekul-molekul organik pertama kali terbentuk. Para ilmuwan percaya bahwa kehidupan pertama muncul di perairan kuno ini, di mana kondisi kimia dan fisik mendukung pembentukan sel-sel hidup. Bayangkan organisme kecil bersel tunggal jauh lebih sederhana daripada bakteri paling sederhana yang kita kenal sekarang. Mereka adalah pionir kehidupan. Bentuk kehidupan awal ini sangat mudah beradaptasi, mampu bertahan dalam kondisi yang keras dan berubah-ubah. Mereka berevolusi dan beraneka ragam, akhirnya belajar memanfaatkan energi matahari seperti yang dilakukan tumbuhan saat ini. Proses ini dikenal sebagai fotosintesis. Organisme perintis ini adalah pendahulu dari semua kehidupan tumbuhan dan mereka memainkan peran penting dalam mengubah atmosfer bumi dengan melepaskan oksigen. Saat bentuk kehidupan awal ini berkembang biak dan tumbuh subur, mereka melepaskan oksigen sebagai produk sampingan dari fotosintesis mereka, mengubah komposisi kimia lautan dan atmosfer. Selama jutaan tahun, kadar oksigen di atmosfer secara bertahap meningkat, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang lebih kompleks. Ini membuka jalan bagi evolusi bentuk kehidupan yang lebih kompleks, memungkinkan munculnya organisme multiseluler. Lautan menjadi penuh dengan beragam makhluk, dari plankton kecil yang melayang di air, hingga invertebrata yang aneh dan menakjubkan, yang menghuni dasar laut. Panggung telah siap untuk lompatan besar berikutnya, kolonisasi daratan, di mana kehidupan akan menghadapi tantangan baru dan berkembang lebih jauh. Kehidupan pertama yang muncul di darat bukanlah hewan, tetapi tumbuhan. Tumbuhan ini adalah pionir sejati, membuka jalan bagi semua bentuk kehidupan darat yang kita kenal sekarang. Bayangkan dunia tanpa satu pohon pun, bunga, atau rumput. Sebuah dunia yang sunyi dan tandus, tanpa warna hijau yang menenangkan mata. Kemudian, sekitar 500 juta tahun yang lalu, tumbuhan pertama mulai menjajah daratan, selamanya mengubah wajah planet kita. Mereka meninggalkan jejak yang masih bisa kita lihat hingga hari ini dalam bentuk fosil. Tumbuhan darat awal ini sederhana, menyerupai lumut. Mereka adalah bentuk kehidupan yang sangat berbeda dari tumbuhan kompleks yang kita lihat sekarang. Mereka merapat ke tanah, menyerap air dan nutrisi dari tanah yang tipis. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan evolusi yang panjang. Seiring waktu, tumbuhan berevolusi untuk berdiri tegak, mengembangkan sistem pembuluh untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daunnya. Ini memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Adaptasi yang luar biasa ini memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh lebih tinggi dan menyebar lebih jauh ke daratan, secara bertahap mengubah lanskap tandus menjadi hutan yang rimbun. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan baru. Saat tumbuhan menyebar, mereka melepaskan lebih banyak oksigen ke atmosfer, membuat ceceria dapat dihirup oleh hewan. Ini adalah kontribusi besar mereka di bumi. Panggung kini telah siap untuk kering hewan, dengan dipul di umid sambab sistem lain. Bagian 4, lompatan berani, menaklukkan daratan. Dengan tumbuhan yang telah menetap di darat, menyediakan makanan dan tempat berlindung, hewan siap untuk bergerak. Tumbuhan ini tidak hanya menyediakan oksigen, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan hewan. Hewan pertama yang menjelajah ke darat kemungkinan adalah invertebrata, seperti serangga dan cacing. Mereka adalah pionir yang membuka jalan bagi makhluk lain. Mereka diikuti oleh amfibi, makhluk yang mampu hidup baik di air maupun di darat.
Amfibi ini memainkan peran penting dalam transisi ekosistem. Transisi dari air ke darat merupakan tantangan yang signifikan bagi hewan. Mereka harus mengatasi berbagai rintangan untuk bertahan hidup. Mereka harus beradaptasi untuk menghirup udara, menopang berat badan mereka sendiri, dan bergerak di lingkungan yang sama sekali baru. Adaptasi ini termasuk perkembangan paru-paru dan anggota tubuh yang kuat. Namun, mereka yang berhasil dihadiahi dunia yang penuh dengan peluang. Dunia darat menawarkan sumber daya yang melimpah dan ruang untuk berkembang. Selama jutaan tahun, hewan menjadi beragam, menjadi berbagai bentuk yang mempesona, masing-masing beradaptasi secara unik dengan lingkungannya. Evolusi ini menciptakan keanekaragaman hayati yang kita lihat hari ini. Reptil berevolusi dari amfibi, mengembangkan kulit tahan air dan telur yang dapat diletakkan di darat. Ini adalah langkah besar dalam sejarah evolusi. Ini membuat mereka dari ketegangan bersih predatory, membestam di nature dari kelas butak dan kering lebih kering. Reptil kemudian pengusaha yang boleh. Bagian 5 permadani kehidupan, keanekaragaman terungkap. Dari para perintis awal ini muncullah keanekaragaman kerajaan hewan yang luar biasa yang kita lihat sekarang. Dinosaurus, kadal yang mengerikan, menguasai bumi selama jutaan tahun. Burung, keturunan dinosaurus berbulu, terbang ke langit. Mammoth dan kucing bergigi pedang menjelajahi lanskap yang luas. Kisah kehidupan di bumi adalah kisah tentang perubahan, adaptasi, dan evolusi yang konstan. Spesies baru muncul, sementara yang lain punah. Benua bergeser, iklim berubah, dan kehidupan beradaptasi untuk menghadapi tantangan ini. Evolusi tumbuhan dan hewan telah terjalin secara rumit. Tumbuhan menyediakan makanan dan oksigen untuk hewan, sementara hewan membantu penyerbukan tumbuhan dan menyebarkan benihnya. Keseimbangan yang rumit ini penting untuk kesehatan planet kita. Bagian 6, jaring kehidupan, takdir kita yang saling terkait. Saat ini, tumbuhan dan hewan membentuk jaring kehidupan yang kompleks dan saling berhubungan. Setiap spesies memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem planet kita yang rapuh. Hutan, padang rumput, lautan, dan gurun semuanya penuh dengan kehidupan, masing-masing dengan tumbuhan dan hewannya yang unik. Tumbuhan sebagai produsen utama membentuk dasar sebagian besar rantai makanan. Mereka mengubah sinar matahari menjadi energi, menyediakan makanan bagi herbivora, yang pada gilirannya dimangsa oleh karnivora. Jaring kehidupan yang rumit ini penting untuk kesehatan planet kita. Namun, keseimbangan yang rapuh ini sedang terancam. Aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada ekosistem di seluruh dunia, yang menyebabkan hilangnya habitat, kepunahan spesies, dan perubahan iklim. Bagian 7, tanggung jawab bersama, melindungi warisan kehidupan kita. Kisah kehidupan di bumi adalah bukti kekuatan adaptasi dan keterkaitan semua makhluk hidup. Dari organisme bersel tunggal yang paling sederhana hingga paus terbesar, semua kehidupan di bumi memiliki nenek moyang yang sama. Kita semua adalah bagian dari perjalanan evolusi besar planet ini. Saat kita mengagumi keanekaragaman kehidupan di bumi, kita juga harus menyadari tanggung jawab kita untuk melindunginya. Masa depan tumbuhan dan hewan, dan tentu saja masa depan kita sendiri, bergantung pada tindakan kita hari ini. Dengan memahami keterkaitan semua makhluk hidup dan bekerja untuk melestarikan keanekaragaman hayati, kita dapat membantu memastikan bahwa kisah kehidupan di bumi yang luar biasa berlanjut untuk generasi yang akan datang.